Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa dan setiap pendengar setiap podcast kali ini. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, kali ini podcast kita bakal kedatangan dua special guest yang bertepatan dengan topik yang kali ini kita bahas. Oke, mungkin topik yang kita bahas ini bersangkut paut dengan pandemi saat ini. Apa ayo kira-kira? Yap, bener banget tentang ekonomi di Indonesia yang sekarang ini lagi turun-turunnya ya. Nah, jadi topik kita kali ini tentang wirausaha. Oke, nah kali ini kita kedatangan special guest yang Masya Allah banget. Terkenal lah, maksudnya gak mungkin di sekitar Jawa Tengah ya. Kenal sama satu sekolah ini. Apalagi, siapa lagi kalau bukan SMIT Nur Hidayah. Nah, kali ini kita kedatangan siswi SMIT Nur Hidayah untuk membahas kewirausahaan nih teman-teman. Oke, mending kita langsung nyebut aja nggak sih? Oke, Assalamualaikum Kak Diana, Kak Mufti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih Kak kabarnya di rumah? Alhamdulillah sehat. Yang di sana gimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Kak Mufti sendiri gimana Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi-sesi berikutnya, minimal kita kenalan dulu ya. Soalnya ada pepatah yang bilang tak kenal maka ta'aruf ya. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke. Mungkin dari Kak Diana boleh Kak, silakan. Assalamualaikum sahabat semua. Perkenalkan nama aku Rosdiana dari kelas 11 IPS 2. Sekarang aku bersekolah di SMA IT Nur Hidayah. Aku berasal dari Sabah dan bisa dipanggil namaku Rosdi atau Ros. Oke, berarti panggilannya Kak Ros ya? Wah, dari Sabah nih guys, dari Malaysia, Masya Allah. Oke, salam kenal Kak Ros. Oke, sekarang kita lanjut ke Kak Mufti ya. Silakan Kak Mufti, kenalin dong kakak tuh siapa sih? Asalnya dari mana? Silakan Kak. Oke, baik. Perkenalkan semuanya, namaku Sabrina Mufti Qania, biasa dipanggil Mufti. Kak Mufti juga boleh. Dari kelas 11 IPS 2, asalnya dari Jawa Tengah. Salam kenal semuanya. Allah, salam kenal. Kak Mufti ini tadi Kak Diana bilangnya kelas 11 IPS 2, berarti kelas 11 ya? Kakak dua ini sekalian satu angkatan atau gimana nih posisinya nih? Iya Kak, kita kelas 11 IPS. Oh, anak IPS nih guys. Kita ketemu sama anak IPS nih. Ya, setahu aku tuh ya, anak IPS tuh terkenal sama ide uniknya yang berujung dengan yang menguatkan satu karya gitu kan. Nah, mau tanya nih Kak, kan tema kita kali ini tentang kewirausahaan ya Kak ya. Mau tanya dong dari kakak sekalian, pernah nggak sih kepikiran buat usaha kecil-kecilan? Pernah dong. Oke, pernah dari Kak Diana nih. Apa Kak kira-kira bentuk usahanya? Kalau dari aku sih mau buat alat skincarean gitu ya. Alat skincare dari bahan bekas Kak? Iya, dari tempat alat bahan Barang bekas? bahan bekas. Karena kan sekarang lagi ekonominya turun, terus harus manfaatkan alam sekitar. Masya Allah, barakallah. Kalau dari kamu sendiri pernah nggak Kak kepikiran buat usaha kecil-kecilan gitu? Untuk usaha ya, pernah sih, dan juga kan biasanya pelajar gitu kan baiknya kan bisa mandiri gitu kan, paling nggak buat menambah uang saku kan, jadi nggak perlu minta-minta uang jajan gitu ke orang tua. Kemarin tuh aku punya online shop gitu, tapi ya mungkin karena sekarang udah sekolah mulai aktif lagi gitu, jadi vakum sih buat online shopnya aku. Insya Allah udah pernah ngerasain online shop nih. Insya Allah. Kecil-kecil banget gak sih teman-teman, apa namanya, dua special guest kita ini udah punya rencana untuk punya usaha kecil-kecilan dari dini loh. Kayak langka untuk seorang anak SMA. Berarti di sekolahnya ada pelajaran BKWU ya Kak? Ada. Wah pasti sih, soalnya udah memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan nih. Nah, misalkan nih Kak, nah kan kakak sekalian ini kan udah punya rencana usaha kecil-kecilan ya dari SMA ini ya. Boleh tanya dong Kak, mungkin ke Kak Ros dulu ya.
eh misal nih Kak, Ros ini udah punya usaha kecil-kecilan, udah punya semacam usaha gitu ya, kewirausahaan gitu. Mau tanya dong Kak, langkah-langkah apa aja sih yang harus dilakukan untuk mempromosikan barangnya Kak Rosdiana ini? Kalau langkah-langkahnya sih, aku satu melakukan promosi online, dua melakukan promosi offline. Kalau untuk offline sendiri tuh kayak gimana Kak? Kalau misal mungkin pandeminya udah usai atau mungkin ini sebelum pandemi, untuk Kak Ros sendiri kayak gimana untuk mempromosikannya secara offline? Dengan menyebarkan brosur, dengan orang-orang sekitar gitu. Kalau online sendiri Kak gimana? Cara-caranya, misalnya langkah-langkah dari Kak Rosdiana sendiri. Dengan cara kayak memperiklankan, terus sebar di media sosial seperti IG, FB, status WA, Telegram, dan lain sebagainya. Insya Allah, jadi memanfaatkan teknologi yang ada ya, gitu ya Kak ya? Iya. Insya Allah, oke. Nah, ini mau lanjut nih, mau nanya lagi nih. Sekarang gantian ya, kita ganti ke Kak Mufti nih. Menurut Kak Mufti sendiri, dalam promosi itu perlu nggak sih target? Target ya, perlu banget dong. Dan, oh ya, mau nanya lagi Kak. Dan menurut Kak Mufti itu, definisi target itu kayak gimana sih? Target itu kan penting banget ya, apalagi buat para wirausaha kan. Kayak apa sih yang mau buat tujuan kita dalam berjualan itu apa? Pasti kan ada targetnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan target itu sendiri, yaitu adalah target pasar yang potensial. Jadi kita harus memastikan bahwa produk itu dapat memenuhi kebutuhan target kita itu. Jadi kadang kan tahu apa sih namanya balik modal gitu kan. Jadi paling enggak target itu adalah memenuhi balik modal itu sendiri. Jadi kita nggak rugi. Berarti penting banget ya Kak, punya target itu dalam promosi itu paling penting ya Kak ya? Penting banget, penting banget. Oke, siap. Lanjut nih, mau tanya lagi nih tentang gimana sih cara mempromosikannya. Oke, lanjut. Mungkin kita lanjut ke Kak Rosdiana ya. Menurut Kak Rosdiana sendiri, bagaimana sih karakter target konsumen gitu, konsumen promosi gitu? Karakter target konsumen yang Kak Diana mau ambil tuh, mau tuju itu kayak gimana? Kalau dari aku sih dengan cara memasarkan produk ya, dengan memasarkan produk dengan target konsumen dalam kategorinya. Berarti ada kategorinya ya Kak ya untuk karakter target konsumen itu kayak gimana? Ada nggak Kak karakter konsumeristik maksudnya yang tadi Kak Diana bilang? Iya kategori ya. Iya kategori karakter konsumennya Kak Diana. Maksud ada nggak Kak? Kalau dari aku sih kayak gimana ya? Dengan gaya bahasa mungkin? Iya, mengambil mendaya tarikan dengan gaya bahasa ya Kak ya. Mempersuasifkan gitu ya Kak ya. Iya. Oke, siap. Lanjut nih, untuk gimana sih cara kita biar bisa memperjualbelikan itu loh. Kan butuh banget promosi ya. Oke, kita lanjut ke Mufti ya. Penting nggak sih Kak kita tahu dan perlu membuat sebuah konsep promosi? Kalau iya, kenapa ya Kak? Dan alasannya kenapa sih kita harus sepenting itu buat konsep promosi? Oke, aku jawab ya. Untuk konsep promosi ya, kalau kita mau melakukan sesuatu kan pasti harus ada konsepnya gitu kan. Jadi kayak udah ditata dengan rapih gitu. Apa sih hal-hal yang harus kita lakukan atau langkah-langkahnya dan temanya gitu kan. Nah, tema promosi itu atau pemasaran dilakukan untuk menarik konsumen. Jadi kalau nggak ada konsep itu benar tuh jadi bingung gitu, abstrak atau gimana. Bahkan abstrak itu kan juga tema kan. Jadi buat konsep promosi ini penting banget sih buat para wirausahawan atau wirausahawati untuk menentukan konsep promosinya bagaimana. Karena suatu barang itu akan terlihat menarik kalau kita tuh bisa mengkonsep promosinya itu bagaimana kan. Misalnya McD gitu kan, itu ada Happy Meal. Gimana sih caranya mereka biar bisa menarik pelanggan agar beli Happy Meal yang istilahnya sih buat anak kecil gitu kan. Target pasarnya itu siapa? Anak kecil. Jadi mereka kayak kasih hadiah lah, kasih
gambar-gambar anak kecil yang pasti target pasar mereka tuh terpenuhi, yaitu adalah anak kecil itu sendiri gitu sih. Ya, Masya Allah. Berarti penting ya. Jadi teman-teman, kita penting banget buat kalau misalnya kita mau wirausahaan, kita penting banget buat nyusun konsep promosi ya. Oke, itu diingat, dicatat baik-baik ya teman-teman. Nah, sekarang mau tanya lagi nih Kak. Mungkin ke Kak Diana ya. Menurut Kak Diana sendiri, kelebihan produksi itu kira-kira menurut Kak Diana itu penting nggak sih untuk dipromosiin? Ya, penting. Kenapa? Karena kelebihan produk yang dapat membedakan dengan produknya itu dengan produk lain tuh dari aku dengan cara yaitu dengan memamerkan bahan produk yang aku miliki dan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti fiturnya yang lebih atau komposisinya yang lebih baik dan lain sebagainya sih. Penting ya Kak berarti ya. Jadi nggak cuma asal ngasih promosi doang, tapi juga menonjolkan kelebihan dari produk tersebut itu apa, gitu ya Kak ya. Terus ini, Sekali. yes, oke, siap-siap. Nah, ini lanjut nih Kak, mau nanya nih. Mau nanya nih ke Kak Mufti, kita ganti ya, Kak Mufti. Perlu nggak sih Kak membuat program menarik untuk promosi itu? Program menarik ya? Oh, butuh banget dong. Program menarik itu kayak gimana? Maksudnya, itu misalnya nih, gimana sih caranya menarik pelanggan selain tadi konsep itu sendiri, juga kita tuh mikirin apa yang menarik bagi masyarakat. Mungkin tren sekarang ini apa ya, jadi content creator untuk memperkenalkan barang-barang kita, atau endorse ke orang lain gitu, minta tolong di-share-kan barangnya, mungkin dari artis yang emang lagi naik daun, atau lagi viral. Lalu ada diskon, itu kan menarik banget kan, apalagi nih akhwat-akhwat gitu kan, itu pasti suka banget nih sama diskon. Jadi untuk menarik itu kita butuh banget ada hal-hal yang emang perhatian para pelanggan. Oke, berarti teman-teman ini perlu banget nih daya tarik dari produk sama membuat menarik kan kewirausahaan kita. Oke, mau lanjut nih, mau tanya ke Rosdiana nih. Kan tadi disinggung ya dari Kak Mufti tadi, dengan adanya promo, adanya diskon, habis itu adanya endorse segala macam. Nah, kalau dari Kak Diana sendiri, Kak Diana gimana sih Kak melakukan promosi itu melalui apa aja? Kira-kira kalau offline kayak gimana, kalau online kayak gimana gitu Kak? Mungkin tadi udah disinggung di depan ya, tapi mungkin bisa diperjelas lagi Kak. Dari medianya ini. Iya Kak, dari medianya. Kira-kira kalau Kak Diana sendiri menggunakannya seperti apa? Apa aja yang bakal digunakan gitu? Kalau dari medianya itu dengan cara yang tadi di depan itu, kayak misalnya memposting gitu. Kalau dari ini ya, kalau dari segi offline-nya mungkin lebih ke sebar brosur ya. Menyebar brosur gitu ya Kak, berarti langsung offline ke tempat-tempat gitu kan, Masya Allah. Oke, nih terakhir nih mau tanya, terakhir penting kayaknya, penting banget buat mungkin pelanggan-pelanggan mendengar ini semua ya, termasuk saya pribadi. Mungkin menanyakan nih Kak Mufti, penting nggak menurut Kak Mufti ngasih free sample ke pelanggan itu penting nggak sih? Terus kira-kira kalau dari Kak Mufti sendiri, apakah sekiranya bakal ngasih free sample untuk pelanggannya Kak Mufti sendiri? Kayak gitu. Karena nih saya kan sebagai pelanggan gitu ya, sebagai konsumen gitu ya Kak ya, kayak merasa belum perlu banget nih kayak free sample kayak gitu tuh, apalagi makanan kan. Kalau dari Kak Mufti sendiri gimana Kak? Untuk free sample ya, oh itu penting banget sih. Apalagi misal nih kita mau jualannya itu makanan, pasti kan untuk menarik perhatian juga, untuk bisa masyarakat tuh percaya gitu, atau konsumen tuh percaya apa barang kita tuh bener enak atau enggak, itu kan dengan cicipin kan. Jadi kayak free sample tuh penting banget. Misal untuk makanan berarti ada tester dari makanan yang kita jualin. Kalau misalnya itu barang gitu, kita bisa kayak biar orang atau masyarakat atau pelanggan atau konsumen itu percaya gitu sama barang yang kita jualkan, dan mereka kayak setelah yakin gitu mereka bakal beli. Dan juga mungkin ada garansi, misalnya elektronik atau memang barang yang bisa digaransikan, itu ada garansi, itu pasti bakal menarik banget sih buat dibeli. Wah, Masya Allah banget ya teman-teman, denger nih ya, kayaknya penting ya ngasih free sample. Mungkin untuk wirausaha-wirausaha di sana bisa nih dengar banget podcast kita, dicatat baik-baik. Tadi dari awal sampai akhirnya kita ada promosi, habis itu media promosi, habis itu karakter konsumen seperti apa, terus ini terakhir free sample ya, dicatat baik-baik.
Wah, kayaknya udah gak kerasa nih, udah di sesi terakhir, Kak. Ya Allah, kayak gak kerasa banget, cepet banget. Eh, Kayak barusan tadi sih. Mungkin sebelum kita akhiri, ada nggak sih, adalah harusnya saran, kesan, pesan untuk pemirsa yang dengerin podcast kali ini. Yuk, silakan Kak, boleh. Dari Kak Rosdana dulu atau dari Kak Mufti dulu? Boleh, dua-duanya. Silakan. Nanti dulu ya. Iya Kak, boleh Kak. Silakan Kak. Oke. Pesan dari aku sendiri sih, manfaatkan gitu ya masa muda kalian. Apalagi kita yang siswa-siswi gini, jangan takut untuk berinovasi. Jadi kita kan pasti punya imajinasi yang bagus gitu, apalagi masih muda gitu kan, pasti kreativitasnya juga bagus. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau misalnya mau nyoba, mau jualan, beraniin aja dulu, dicoba aja dulu. Nggak ada yang beli nggak apa-apa, karena kan masih nyoba kan. Jadi kayak yang penting kita berani bisa promosiin keluar barang-barang kita, dan alhamdulillahnya kalau ada yang beli berarti kita udah ahli gitu kan untuk berjualan, dan itu bisa kita evaluasi lagi dan kemudian dilanjutkan menjadi perusahaan yang besar atau lain sebagainya gitu sih Kak Brina. Terima kasih. Masya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Yang penting usaha ya Kak ya. Yang penting usaha dulu teman-teman, nyoba dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita udah usaha. Kalau dari Kak Rosdiana sendiri ada nggak nih Kak saran atau pesan untuk teman-teman semua? Kalau pesan sih aku mau mengucapkan semangat. Jangan lupa siapkan mental kalian untuk melakukan sesuatu, punya saingan banyak gitu aja sih. Semangat. Ya bener banget sih, bener banget. Harus siapin mental dari sekarang kalau misalnya membuat wirausaha segala macam, harus siap apapun itu keadaannya, siap mungkin dari segi penjualan, dari segi ekonomi segala macam, itu benar-benar harus siap segala macam, siap mental, siap semuanya. Tapi jangan lupa usaha dulu yang penting gitu sih. Oke, mungkin dari aku sama seperti Kak Rusdina sama Kak Mufti, semangat terus untuk semuanya, dan selalu usaha itu nggak bakal mengkhianati hasil kok. Oke, mungkin udah di akhir acara banget nih. Oke, mungkin dari itu, mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin waktunya kita sayonara ya teman-teman. Terus dan Kak Mufti bantu aku penutupan dong. Oke, gimana nih bantuinnya nih? Ya, kita gini aja. Apa namanya? Mungkin cukup sekian dari aku. Sabrina Zakiatun Nisa. Terus dari Sabrina Muftikoni-A juga bilang cukup sekian. Dari Rosdiana juga cukup sekian. Oke, aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.